Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Muhammad Usni Tamrin selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis semester 2 kelas H. Saya Deski Siska Septiani dengan NIM 2024-11404 akan memaparkan hasil UAS saya yaitu tentang PT Telkom Indonesia, laporan audit etika eksternal. Untuk profil dari perusahaan PT Telkom Indonesia, yaitu PT Telkom ini adalah PT yang bergerak di bidang BUMN pada bidang industri telekomunikasi dan digital, meliputi layanan internet, TV, dan data center. Untuk program unggulannya bisa seperti IndiHome, Telkomsel, Wifi, dan ada punya universitas yaitu Telkom University. PT Telkom ini sudah beroperasi secara domestik maupun internasional, dan anak usahanya seperti Telim yang menangani pasar luar negeri. Visi misi dari PT Telkom Indonesia yaitu menjadi perusahaan telekomunikasi digital kelas dunia untuk menyediakan layanan digital berkualitas bagi masyarakat. Untuk iklan promo untuk iklan poster promo pada PT Telkom kali ini saya mengambil tentang IndiHome, salah satu program unggulan dari PT Telkom. Ini adalah contoh dari poster iklan promo IndiHome. Jadi untuk iklan tersebut itu sudah termasuk dalam etika pemasaran, sudah sesuai karena menyampaikan harga, kecepatan internet, dan promo secara jelas tanpa informasi yang menyesatkan. Jadi semua informasinya itu sudah sesuai dengan yang diklaim. Juga visual keluarga bahagia, warna, logo, sesuai identitas merek. Sudah sesuai dengan etika pemasaran yang sudah ditentukan. Jadi bahasa yang digunakannya juga bahasa persuasif, mengajak, membujuk, juga realistis. Untuk manfaat yang ditawarkan juga sudah sesuai dengan nyatanya yang diberikan ya, jadi tidak berlebihan. Juga fokus pada kebutuhan konsumen seperti internet cepat dan hiburan lengkap di rumah. Jadi iklan yang digunakan IndiHome itu sudah termasuk dalam etika pemasaran, sudah sesuai. Jadi tidak ada yang bertentangan atau yang keliru. Untuk komitmen PT Telkom Indonesia terhadap lingkungan, yaitu PT Telkom sudah menggunakan Green Data Center atau efisiensi energi dan pendingin ramah lingkungan. Jadi juga sudah menggunakan proses administrasi yang digital untuk mengurangi limbah kertas supaya tidak ada penumpukan limbah, dan juga sudah menggunakan pengolahan limbah elektronik atau e-waste menggunakan hasil pergantian perangkat pelanggan. Telkom juga sudah tergabung dalam Indonesia Business Council for Sustainable Development atau IBCSD. Jadi PT Telkom ini sudah menerapkan komitmen terhadap lingkungan. Untuk sistem anti-fraud dan transparansi yang digunakan oleh PT Telkom sudah menerapkan sistem whistleblowing system atau WBS. Jadi meminimalisir pelanggaran etika kecurangan secara anonim. Juga sudah transparansi terhadap publik seperti laporan keuangannya dan keberlanjutan dipublikasikan secara terbuka. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, jadi semuanya disaksikan secara terbuka terhadap publik. Juga kode etik perusahaan ini diterapkan ke seluruh level organisasi, baik internal maupun eksternal, melalui audit rutin. Potensi pelanggaran etika yang mungkin terjadi yaitu pertama layanan IndiHome terkait biasanya pengaduan kecepatannya, Mbps-nya, ada yang lambat, ada yang cepat. Jadi ini tidak sesuai dengan iklan. Dan biasanya kan jarang tidak ditangani dengan cepat ya, lambat biasanya.
Dan yang kedua yaitu kewajiban privasi data pelanggan. Bisa juga terjadi ancaman terhadap keamanan data pengguna jika sistem keamanan internal tidak diperkuat. Jadi data-data pelanggan itu bisa dihack atau diambil jika pengamanan internal tidak kuat. Jadi PT Telkom ini harus memperkuat keamanan internalnya. Yang ketiga yaitu monopoli layanan internet. Di beberapa daerah seperti Telkom itu menjadi satu-satunya penyedia beresiko yang mengabaikan kepuasan pelanggan. Saran perbaikan prioritas oleh PT Telkom Indonesia yaitu harus meningkatkan layanan pelanggan digital. Jadi seperti menambah personil untuk call center, customer service, dan juga pelatihan untuk anggota baru dari call center dan customer service supaya penanganan seperti Mbps-nya atau kecepatannya IndiHome itu sudah cepat tertangani. Juga otomatisasi penanganan gangguan di layanan. Yang kedua yaitu perkuat keamanan supaya tidak terjadi pencurian data pelanggan ya seperti hack yang saya katakan tadi. Harus dilakukan perlindungan privasi, meningkatkan audit, dan juga sosialisasi terhadap hak pelanggan. Dan ketiga yaitu pengawasan etika. Harus mengawaskan etika pada seluruh anak perusahaan dan mitra, terapkan standar etika yang sama di Telkomsel, Telin, dan Pertim. Terima kasih sekian atas presentasi dari saya tentang PT Telkom. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.